Pasti seperti. Ya. Perjanjian damai antara Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM telah berusia 17 tahun. Kesepakatan damai RI GAM difasilitasi Crisis Management Initiative atau CMI di bawah Ketua Marty Ahtisaari, mantan Presiden Finlandia. Karena usahanya mendamaikan konflik Aceh, Marty Ahtisaari mendapat hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2008. Menurut Ketua Komite Nobel Ole Danbolt-Nuss, Marty Ahtisaari adalah seorang juru damai yang luar biasa. Ia menunjukkan bagaimana seharusnya peran yang bisa diambil dalam menyelesaikan konflik. Konflik antara RI GAM mengakibatkan ratusan orang meninggal, pengangguran dan kemiskinan mendera. Konflik Aceh meninggalkan ratusan anak yatim, sekolah dibakar dan trauma yang berjangka panjang. Tetapi para pemimpin. Sesungguhnya, esensi MOU Helsinki adalah menuju masyarakat Aceh yang sejahtera. Tapi faktanya, data Badan Pusat Statistik menyebutkan tahun 2022 Aceh termiskin di Sumatera. Secara statistik, dalam segala bidang Aceh tidak sedang baik-baik saja. Saat ini pertumbuhan ekonomi Aceh 2,56%, terendah di Sumatera. Tingkat kemiskinan 15,33% dan diperburuk tingkat kemiskinan di pedesaan 17,78%. Ini angka tahun 2021 di mana jurang tingkat kemiskinan di pedesaan Aceh sangat parah. Begitu juga halnya dengan tingkat pengangguran nomor 1 di Sumatera. Yang mengejutkan, tidak terjadi pemerataan ekonomi di 23 kabupaten kota, di 286 kecamatan, dan 6.459 kampung di Aceh. Pada sisi lain sebenarnya Prof, secara teori juga ada banyak yang menyebutkan. Misalnya Paul Collier Prof, itu dia sebutkan 50% konflik senjata asimetris kambuh. Artinya apakah potensi konflik Aceh kalau melihat teori ini sebenarnya sudah tidak begitu ini Bro, karena dia menyebutkan 10 tahun biasanya baru kambuh. Aceh ini kan sudah 17 tahun Bro. Bagaimana pandangan Bro? Ya, itu masalah tahun itu hanya masalah spekulasi saja. Ya, bisa saja 10, bisa 5 tahun sudah bangkit, bisa 20 tahun bangkit lagi kan itu ya. Tetapi bahwa konflik-konflik asimetris ini ada yang bertahan lama. Ada yang tidak bertahan lama. Di prinsipnya dan itu betul teori itu. Nah, kita ini bersyukur bahwa sudah 17 tahun ini masih aman. Setiap tahunnya MOU Helsinki selalu dirayakan di Aceh. Perayaan MOU Helsinki dijadikan sebagai sebuah tradisi baru yang bertepatan dengan Hari Damai Aceh. Pikiran dan program-program substantif nyaris tertinggal dengan program-program seremonial. Kenapa Aceh terpuruk secara statistik dan daya saingnya rendah? Salah satunya barangkali penyebabnya adalah orang-orang yang terlibat dalam perundingan MOU Helsinki sudah tidak bersatu lagi dan tidak terlibat karena konflik internal antar elit mereka. Bagi tingkat grassroots, definisi dari perdamaian itu sendiri setidaknya bisa menjamin penghidupan mereka, waktu mereka dalam beraktivitas, dan hal-hal lain yang sifatnya itu simple. Jadi di tingkat masyarakat grassroots atau di kampung itu sendiri, mereka tidak ingin masuk di dalam perdebatan perdamaian, kronik perdamaian yang melibatkan para elit
terserahlah bagaimanapun pandangan-pandangan yang memang hari ini mungkin diperdebatkan, substansi dari perdamaian itu sendiri tergantung daripada kepentingan. Maka bagi masyarakat di tingkat kampung, perdamaian itu yang dirasakan hari ini sudah sangat damai, nyaman. Situasi sosial di Aceh saat ini seperti tidak ada pemersatu, sedangkan lembaga pemersatunya megah sendiri. Keberadaan Wali Nanggro harusnya menjadi perekat sosial masyarakat Aceh. Faktanya, masyarakat dan elit Aceh berada dalam kotak-kotak perbedaan yang berujung pada perilaku kontraproduktif dan agitatif. MOU Helsinki perlu dijaga. Di balik MOU harus ada resep baru untuk kebaikan dan kemajuan Aceh. Elit di Aceh harus menjaga kekompakan. Saat ini, kecintaan masyarakat Aceh terhadap NKRI tidak dapat diragukan lagi. Masyarakat sudah lelah hidup terus dalam himpitan kemiskinan dan kurangnya ekonomi. Masyarakat Aceh tidak mau berperang lagi. Semua pemimpin harusnya ikhlas menerima kenyataan hidup bahwa dengan perdamaian MOU Helsinki harus dapat mewujudkan kemerdekaan ekonomi masyarakat Aceh. Inti dari perjanjian MOU Helsinki terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Melalui UUPA lah seharusnya modal kesejahteraan rakyat Aceh. Modal kesejahteraan adalah perdamaian. Dengan usia perdamaian 17 tahun ini, seharusnya potensi kesejahteraan masyarakat Aceh makin tinggi. Karena semuanya dapat bergerak, kita sudah hidup dalam perdamaian. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 itu adalah Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemerintahan Aceh. Kesimpulan UUPA itu menekankan pada 4 aspek. Pertama, pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan korban konflik. Kedua, pemberdayaan sumber daya manusia. Ketiga, pemberdayaan politik. Dan keempat, pemberdayaan sosial dan budaya. Audit berdamai, beli gaduh-gaduh, ekonomi berlancar. Ini makanan belanja rumah benar. Untuk saat sekarang ekonomi Aceh untuk ke depan ya sangat sulit karena memang belum ada perubahan. Aceh punya kekhususan dan keistimewaan sesuai UUPA, tapi realitasnya kesejahteraan masyarakat Aceh tidak tercapai dan warganya termiskin di Sumatera. UUPA dan turunannya belum mampu memberi kesejahteraan terhadap masyarakat Aceh. Pada umumnya, 5,5 juta masyarakat Aceh hidup di sektor pertanian. Masyarakat di pinggir laut hidup di sektor perikanan, baik tambak maupun laut. Di tengah-tengah masyarakatnya hidup di sektor perkebunan, sementara anggaran perencanaan tidak berfokus kepada bidang ini, sehingga masyarakat Aceh terus hidup dalam kemiskinan, tidak mungkin sejahtera. Kemiskinan itu bagi saya itu bukan persoalan sederhana. Jadi dengan dana yang sudah, dengan skema dana otonomi khusus yang sudah demikian besar ke kita, tapi angka kemiskinan yang masih besar, nah ini menjadi masalah sendiri. Kalau ini tidak kita pikirkan dari sekarang, dengan skema penurunan 1% dari DAU nanti, nah itu otomatis penerimaan Aceh itu akan berkurang. Saya membayangkan dengan dana yang kondisi sekarang saja itu Aceh masih begini, apalagi nanti ketika jumlah dana yang menurun. Sementara dana yang masuk ke Aceh sangat besar. Misalnya, dana otonomi khusus Aceh atau DOKA sejak 2018 sampai 2021 lebih kurang telah diberikan sebesar 90 triliun rupiah. Belum lagi dana DAU, DAK, dan pendapatan asli Aceh dan dana transfer migas. Setiap tahun dana APBA didominasi oleh dana otsus. Hal ini tidak berbanding lurus dengan jumlah uang masuk ke Aceh dengan tingkat kesejahteraan masyarakat Aceh. Ada triliunan duit ya yang diberikan untuk dikelola oleh orang Aceh sendiri dan dinikmati orang Aceh sendiri.
tapi kita tidak tahu kemana duit ini mengalirnya ya. Potensi konflik baru selalu terbuka peluang, makanya diperlukan upaya deteksi dini. Langkah-langkah preventif sebagai pencegahan sangat diperlukan dalam memelihara elit. Era kebebasan dan keterbukaan Aceh pasca konflik dan tsunami Aceh merupakan simbol baru bagi identitas masyarakat Aceh. Keberadaan elit dalam berkontestasi di Aceh sedang menemui masalah disorientasi. Di Aceh sedang terjadi kemacetan berdiplomasi, struktur sosial masyarakat Aceh terkotak-kotak dalam kebimbangan. Manfaat daripada damai ini ialah kinerja. Yang pertama, pemerintah bersinergi dengan masyarakat. Ingat, pemerintah saya katakan dulu. Ini sangat-sangat menjadi leading sektor. Yang ketiga, baru yang namanya tokoh-tokoh. Tokoh ini apa maknanya? Elit ya. Elit agama, elit politik, elit sosial, elit intelektual ini kan. Ini yang seharusnya juga ini harus berperan maksimal. Kontestasi aktor di Aceh pasca MOU Helsinki, terutama dalam merebut otoritas, harus memperkuat pemahaman dan kewaspadaan, terutama menyangkut 3 hal: isu potensi konflik dan pembangunan sebagai konflik. Ketiga adalah sektor ekonomi penyebab konflik. Pemaknaan damai untuk bukan lagi bicara konflik, tapi bicara pembangunan Aceh. Nah, ketika bicara pembangunan Aceh, itu tidak bisa selalu pun dikaitkan dengan damai gitu. Jadi logika pembangunan Aceh itu, dan tidak ada pun damai, pembangunan Aceh harus berlanjut. Tapi yang paling penting lagi di Aceh hari ini, pasca damai, pasca tsunami, itu banyak sekali dana pembangunan. Nah, hari ini orang mungkin beberapa pihak mengatakan itu pembangunan yang komprehensif, belum begitu dirasakan oleh masyarakat bawah. Otoritas aktor, yaitu aktor kombatan, aktor agama, dan aktor politik, terutama yang terlibat dalam konfigurasi perebutan kekuasaan dalam berbagai level di Aceh. Bukan saatnya lagi melakukan eksploitatif demi rakyat. Ini adalah tantangan bagi setiap aktor di Aceh untuk tampil humanis, supaya munculnya kesadaran kolektif terhadap sebuah kemiskinan di Aceh menuju kesejahteraan. Refleksi daripada 17 tahun merdeka ini. Saya mahasiswa yang lahir di tahun 99. Jadi damai dirasakan pada 2005. Kalau misalnya ditanyakan kepada saya nggak tahu gimana atmosfer perang di era Mas Ado misalnya dari tahun 76, saya nggak tahu itu. Tapi bisa mengabstraksikan gimana rasanya perang. Harapannya Aceh ke depan tidak hanya dikendalikan oleh aktor politik, aktor kombatan, dan aktor agamawan, tapi semua aktor harus berperan dalam mengisi pembangunan Aceh. Pembangunan yang dilakukan bersama-sama akan menjadikan energi baru bagi Aceh. Perbedaan cara pandang sesama orang Aceh dalam mengisi pembangunan tidak kemudian menyebutkan mereka sebagai pengkhianat. Aceh pasca MOU Helsinki mengganjalnya turunan UU-PA, elit terpecah-pecah, nilai tawar lemah, nilai-nilai diplomasi tergerus. Karena itu, Aceh harus dibangun jiwa dan raganya. Damai itu harapan kita semua selaku warga masyarakat. Ya, dengan damai ini ekonomi diharapkan bisa kembali pulih, aktivitas masyarakat akan kembali tenang, tidak ada lagi resah gelisah ya.
Selamat